Sylvester dihukum pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Ya, kita bertanya dong, sudah 6 tahun ini putusan tersebut tidak dieksekusi. Ada apa? Menangkap seorang buronan saja tidak bisa. Apa gitu? Ada apa? Adakah orang kurus di balik dia gitu ya? Jangan menginterpretasikan. Pengacara nggak bisa baca. Anda nggak bisa baca. Nyaris 1 bulan, peninjauan kembali Sylvester ditolak hakim. Drama hukum Sylvester Matutina belum juga berakhir. Aliansi Rakyat menggugat Kejaksaan Agung segera mengeksekusi Sylvester. Apa yang membuat Kejaksaan lamban bertindak? Pemirsa, bersama saya Davi Pratama, inilah Interupsi. Sylvester belum ditangkap. Ada apa? Dan saat ini saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber. Di sebelah kanan saya ada Bang Leh Kumanan, Wakil Ketua Pradi Bersatu, sekaligus pengacara Sylvester Matutina. Ya, benar. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Sangat baik. Sangat baik ya? Sangat baik. Ini senyum-senyum kayaknya tahu nih di mana Bang Sylvester saat ini nih. Kemudian ada Bang Andi Azwan, sahabat Sylvester Matutina. Selamat malam. Malam Davi, sehat-sehat selalu. Sehat ya? Ya. Ini juga tahu nih kayaknya nih. Nanti kita bahas di diskusi kita. Sebelah kiri saya ada Bang Abdul Ghafur Sangaji, pengacara Roy Suryo. Selamat malam Bang Sangaji. Selamat malam Mas Davi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Nah, yang terakhir narasumber saya sebenarnya nggak harus diperkenalkan, tapi saya langsung panggil Bung Roy Suryo, pakar telematika. Selamat malam. Malam, sahabat dekatnya Sylvester. Sahabat dekatnya Sylvester. Iya, sampai membongkar dia. Akhirnya kita bongkar bahwa dia itu ternyata harus masuk harus dipidana, kan berarti kan sahabat dekat. Oke, baik. Bang Leh Kumanan, siap. Jadi di mana sebenarnya Sylvester berada? Yang bisa saya pastikan Sylvester masih ada di Indonesia. Tidak kemana-mana. Kemudian memang Pak Sylvester ini kan merupakan ketua daripada Solmed. Sehingga ada beberapa agenda kunjungan yang perlu dilakukan langsung oleh ketua Solmed. Ada beberapa agenda ke daerah yang kemudian memang nggak bisa diwakilkan oleh siapapun, yang kemudian menyebabkan Pak Sylvester itu harus berkunjung ke beberapa daerah. Beberapa daerah termasuk Solo? Termasuk Solo saya rasa. Termasuk Solo ya? Termasuk Solo. Dalam rangka apa? Dalam rangka, ya artinya dia kan ketua Solmed ya. Solmed itu kan lebih banyak memberikan pengarahan kepada UMKM. Jadi saya rasa yang dilakukan oleh Pak Sylvester saat ini adalah kunjungan-kunjungan ke daerah itu dalam rangka untuk mensosialisasi suatu kegiatan kepada para UMKM. Seperti itu. Baik, tapi ke Solo bukan dalam rangka meminta nasihat atau petunjuk? Saya rasa tidak seperti itu. Tidak ada jawaban seperti itu. Tidak ada. Karena Pak Sylvester itu tidak pernah ada koalisi tertentu terhadap yang ada di Solo. Bang Andi. Ya, jadi saya tambahkan saja bahwasanya Solidaritas Merah Putih itu adalah relawan ya sejak 2014 yang pertama. Pak Jokowi sebagai mencalonkan diri ya. Di situ kalau saya 2012 sudah dengan Pak Jokowi. Ya. Nah, itu relawan Solidaritas Merah Putih memang focusingnya itu adalah di UMKM. Ya. Bagaimana membina UMKM dan juga mensejahterakan para pelaku UMKM itu. Ya kan? Kan juga banyak juga program-program pemerintah ya. Sejak 2014 loh dia itu focusingnya memang di sana untuk pembinaan UMKM itu. Ya, dan juga kalau kita lihat sejarahnya seperti apa, saya sebagai sahabat beliau, ya saya mengetahui juga bagaimana perjalanannya. Ya, ketika dia juga adalah relawan Jenggala. Relawan Jenggala itu relawannya Pak JK ya, Pak Yusuf Kala itu. Begitu. Baik. Bang Sangaji, tanggapan Anda? Ya, saya kira sebetulnya perkara Sylvester ini secara yuridis sudah selesai ya. Karena proses hukum Sylvester itu dari mulai penyelidikan, penyidikan, kemudian penuntutan, kemudian sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan terakhir kan putusan kasasi 287 Kapit 2019 itu sudah inkrah. Inkrah itu artinya putusan tersebut tidak bisa lagi dilakukan upaya hukum apapun. Karena kan Sylvester sudah mengajukan banding, kemudian ditolak, kemudian mengajukan lagi kasasi, kemudian kasasinya juga ditolak. Ya, berarti dalam
sistem rangkaian peradilan, putusan ini tidak bisa lagi di-challenge gitu. Selain adalah eksekusi. Nah, satu-satunya lembaga yang bisa mengeksekusi ini kan adalah kejaksaan. Diatur di mana? Diatur di pasal 270 KUHP, ya, dan diatur di dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Kemudian yang mengubah Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan. Bahwa terhadap putusan pengadilan itu kewenangan jaksa adalah eksekusi sesuai dengan amar. Amarnya kan adalah Sylvester dihukum pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Ya, kita bertanya dong, sudah 6 tahun ini putusan tersebut tidak dieksekusi. Ada apa? Seperti tema kita malam hari ini. Temanya pas menurut saya. Mas Roy, Mas Davi. Sudah bawa sesuatu apa itu? Ya, sebagai sahabat ya, ini kemarin saya kumpulkan yang dibawa oleh teman-teman yang tadi ada VT-nya tadi di depan Kejaksaan Agung. Ya jangan disalahkan kalau teman-teman membawa ini misalnya buru Sylvester Matutina, meski bersembunyi hingga ke Solo. Ini tulisan di sini loh, saya hanya baca aja. Ya gitu ya. Nah jadi tangkap Sylvester Matutina atau copot. Kasihan Pak Sanitiar Burhanuddin kan. Artinya kalau negara sampai harus mengorbankan seorang jaksa agung yang kemudian dihina sehina-hinanya ini ya, gitu ya. Karena apa? Karena tidak kuasa menangkap si Plester ini, gitu loh. Itu jadi, ya ini kan banyak ya sampai waktu itu ada, nah nih tangkap si Plester Matutina, ya. Nah ini jadi artinya kan masa rela sih negara kesatuan Republik Indonesia itu kemudian dihina sehina-hinanya gara-gara menangkap seorang buronan saja tidak bisa. Apa gitu? Ada apa? Adakah orang kurus di balik dia gitu ya? Di baliknya orang kurus siapa? Ya? Baik. Ke Solo bersembunyi, Bang Ecu. Saya rasa kalau bersembunyi itu enggak, untuk apa bersembunyi? Karena gini, perlu saya tegaskan kepada Bang Roy, ya kan? Jelas perkara ini sudah daluarsa. Kita mengacu pada pasal 84 ayat 3. Ya, pasal 84 ayat 3, bagaimanapun juga tenggang daluarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Artinya terhadap pidana itu putusan di sini. Kemudian perlu saya sampaikan di sini, kenapa saya berani bicara terkait daluarsa? Karena saya telah mengantongi 3 daripada keterangan ahli, dan salah satunya dari Universitas Trisakti sudah menerangkan bahwa perkara ini sudah daluarsa. Jelas. Jadi saya tidak di sini hanya membicara semena-mena gitu. Ini saya bicara berdasarkan fakta dan berdasarkan bukti. Bang Sang Haji, kadaluarsa katanya. Saya pikir ini perlu diluruskan ya. Sesat ini. Ini bukan by law ini. Ini pendapat yang tidak berdasar pada hukum. Kalau tadi Mas Lecumanan rekanku ya, bersama pengacara mengutuk pasal 84, saya kira perlu baca ulang tuh pasal 84. Pasal 84 KUHP itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Dia bergantung pada pasal 78 KUHP. Daluarsa itu apa sih? Daluarsa itu adalah lewatnya waktu. Jadi gini, saya mau ilustrasikan. Seperti makanan. Makanan itu kalau kita nggak makan, daluarsanya itu kan bisa ada kena penyakit. Sama seperti proses hukum. Kenapa hukum itu kemudian dalam KUHP diatur daluarsa? Supaya orang itu tidak terbebani dengan persoalan hukum sepanjang hidupnya. Nah, dalam kasus ini? Nah, dalam KUHP kita kenal 2 daluarsa. Ini penting ini 2 daluarsa ini karena saling berkaitan soalnya. Pertama adalah daluarsa penuntutan diatur di pasal 78 dan pasal 79 KUHP, dan daluarsa pemidanaan diatur dalam pasal 84 dan pasal 85 KUHP. Saya bicara dulu daluarsa penuntutan karena ini nanti hubungannya dengan daluarsa pemidanaan. Dalam pasal 78 KUHP disebutkan bahwa lewatnya waktu itu tergantung dari ancaman pidana. Saya baca, Bang Lecumanan bisa lihat KUHP-nya ya, kalau ada alhamdulillah gitu. Jadi tergantung pada ancaman pidana. Ancaman pidana di bawah 3 tahun, maka daluarsanya adalah sesudah 6 tahun. Terhadap ancaman pidana di atas 3 tahun penjara, daluarsanya adalah sesudah 12 tahun. Sylvester ini berapa tahun? Ancamannya di atas 4 tahun. 4 tahun karena pasal 311 Jadi belum daluarsa. Nah, sebentar. Dan daluarsa lewat 18 tahun itu terhadap pidana mati dan pidana seumur hidup. Nah, jadi sekarang kita lihat ke pasal 84 yang tadi dikutip oleh rekanku Lecumanan. Pasal 84 mengatakan bahwa daluarsa pemidanaan dihitung dari daluarsa penuntutan ditambah 1/3. Berarti terhadap kasus Sylvester,
Daluarsa penuntutannya adalah sesudah 12 tahun, kemudian tambah sepertiga berarti 16 tahun. Jadi belum lewat. Ya? Jadi Saudara Lecumanan, mohon maaf, ini berdasarkan KUHP. Kalau enggak dong, saya baca. Enggak usah dibaca. Saya baca. Gini, karena logikanya ahli dulu. Ada ahlinya yang menyatakan bahwa itu tidak daluarsa. Tunggu. Saya sudah ngentongin. Penjelasan. Enggak bisa. Anda pengacara. Anda bukan ahli. Anda pengacara. Harusnya ini ada pasal. Anda bukan ahli. Jangan menginterpretasikan. Anda menyesatkan. Anda sesat. Anda bukan ahli. Jangan menginterpretasikan. Pengacara nggak bisa baca. Masa Anda nggak bisa baca? Jangan Anda yang nggak bisa baca. Kalau gitu baca ayat 3 dong 84. Mana bisa 84 dikaitkan dengan 79 itu adalah undang-undang. Ahlinya siapa? Anda bukan ahli. Anda bukan ahli. Prof Mahfud Anda jangan ahli. udah titik. Belum daluarsa. Anda ahli. Sudah jelas. Kalau disebut juris, kalau sudah daluarsa. Sudah juris itu adalah ahli itu. Oke, baik. Yang bisa di dalam menginterpretasikan kalau sudah daluarsa, mengapa juris. kemudian Bang Silvester, Bapak satu-satu, mengapa kemudian Bang Silvester tidak muncul saja kalau memang sudah daluarsa? Dijawab. Silakan. Saya minta tolong coba ditayangkan dulu ini. Pengecut. Ditayangkan dulu ini gugatan Aruki terhadap kejaksaan. Tolong ditayangkan. Gugatan Aruki, oke, Terhadap kejaksaan, baik. pelapitnya. Bisa kita tampilkan, Ada nggak? teman-teman.